Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ada orang-orang akhir ini yang ngebet, ambisius, ingin membubarkan MUI dengan cara bikin semacam angket, bikin semacam mengumpulkan tanda tangan persetujuan ke banyak orang untuk supaya MUI, Majelis Ulama Indonesia, dibubarkan. Penyebabnya karena ada oknum MUI anggotanya yang terjerat terorisme. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah harus MUI sebagai lembaga dibubarkan karena 1-2 oknum MUI yang itu pun belum terbukti, hanya baru terduga? Ada prajurit TNI yang membelot ke teroris OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan ia membantai aparat temannya, TNI sebenarnya, selanjutnya membantai rakyat sipil. Tapi apakah jadi hal yang logis tiba-tiba kita mengajukan supaya TNI dibubarkan karena 1 oknum, 2 oknum? Tidak kan? Nah, kalau ada orang yang mengajukan TNI bubarkan karena 1-2 oknum, itu sama seperti di rumah kita ada tikus, terus kita nyuruh supaya yang punya rumah itu membakar rumahnya karena di dalam ada tikus. Itu kan naif, bodoh. Jadi kita curiga, apakah orang ini bodoh hanya karena ada oknum MUI 1-2 langsung diberangus MUI-nya, atau memang orang ini punya agenda, misi, atau dengki ke MUI sampai ngebet ingin membubarkan MUI karena 1-2 anggota MUI. Yang itu pun tentu perlu pembuktian di pengadilan. Partai titik-titik ada oknumnya dan petinggi karena dia menteri, mengkorup uang rakyat, dan tragisnya itu, ironisnya itu, uang bansos, bantuan sosial untuk orang-orang miskin yang terjerat, yang terdampak oleh COVID. Tapi kenapa nggak ada yang menuntut partainya supaya dibubarkan? Nah, tapi ke MUI 1-2 oknum tiba-tiba minta MUI dibubarkan. Kan ini ada apa? Ada apa? Nah, ini tentu harus kita lawan. Namanya logical fallacy. Jadi logika sesat. Kalau ada tikus di rumah kita, cara untuk memberangus tikus itu dengan membakar rumah kita. Kan naif, bodoh. Nah, jadi kita harus curiga, ada apa nih orang-orang yang begitu ngebet untuk membubarkan MUI? Mungkin ia gentar dengan MUI yang kumpulan ulama-ulama dari NU, Muhammadiyah, Persis, Matlaun Anwar, Al-Irsyad, dan lain-lain yang fatwa-fatwanya didengar oleh umat Islam seluruh Indonesia dan diikuti. Maka jika ada fatwa-fatwanya yang tidak sesuai dengan bisnisnya, seperti MUI kan dulu mengharamkan ada jenis obat yang mengandung babi, itu kan dia rugi ratusan miliar tuh oleh fatwa MUI itu karena ada
zat babinya. Itu kan mungkin dia dendam gitu. Jadi kita mempertanyakan kepada orang-orang yang ngebet ingin membubarkan MUI karena ada 1-2 oknum, ada agenda apa, ada ambisi apa dengan kalian ketika begitu ambisius untuk membubarkan MUI. Dan kita nggak boleh diam, bahwa nggak boleh kita kalah, kita harus mengawal para ulama, karena Islam di Indonesia kalau tanpa ulama ya bagaikan layang-layang putus, ya, dia akan kesana kemari diombang-ambing oleh angin, diombang-ambing oleh badai. Maka umat Islam nanti akan putus dari keterkaitan dengan ulama, akhirnya akan ya diombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan jahat yang memusuhi Islam. Wallahu a'lam bishawab.